Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Di balik protes pertemuan Trump dengan Xi, dilema aktivis Tionghoa di Korea, lawan rezimnya bukan bangsanya. Di tengah riuh pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump dan juga Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping di Busan, sebuah paradoks yang mengkhawatirkan membayangi jalanan Korea Selatan. Gelombang protes anti-Xi yang membara kendati lahir dari kemarahan yang sah terhadap rezim Partai Komunis Tiongkok atau PKT, kini beresiko meluap menjadi sentimen kebencian rasial yang buta. Bagi para aktivis Tionghoa di Korea, perjuangan mereka kini memiliki dua front, yakni melawan tiran di Beijing dan juga memerangi prasangka di sekitar mereka. Kekhawatiran ini disuarakan oleh Chi Ming-kwang, seorang pemuda Tionghoa yang tinggal di Korea. Ia mengamati bagaimana lanskap politik di jalanan kini dipenuhi oleh spanduk-spanduk yang saling bersahutan. Di satu sisi, seruan CCP out dan slogan cemas seperti jika kita kehilangan demokrasi, akankah hari esok kita menjadi seperti Hong Kong? Hal ini menunjukkan ketakutan mendalam terhadap ekspansi pengaruh Beijing. Namun di pihak lain, ia juga menyaksikan dampak kelam dari propaganda sayap kanan ekstrim yang mengaburkan batas antara krisis politik dan rasisme. Terjadi beberapa insiden di mana mereka menyerang orang Tiongkok. Jika Anda terlihat seperti orang Tiongkok dan berbicara bahasa Mandarin, bahkan jika Anda orang Taiwan, Anda bisa saja dipukuli tanpa alasan. Ini adalah bahaya yang nyata, demikian tegas Chi Ming-kwang. Pemicu kemarahan publik Korea Selatan memang bukan tanpa dasar. Chi Ming-kwang, seorang pemuda Tionghoa yang telah menjadi warga negara Korea, menjelaskan bahwa akumulasi berbagai tindakan agresif PKT telah menyulut api ketidakpuasan. Mulai dari dugaan intervensi dalam pemilu Korea, spionase menggunakan drone di pangkalan militer, hingga peredaran narkoba, semua ini telah membentuk persepsi negatif yang kuat. Statistik bahkan menunjukkan bahwa 80 hingga 90% warga Korea memiliki sentimen anti-Tiongkok. Sebagai seorang etnis Korea Tiongkok yang juga merasakan penindasan di tanah kelahirannya, Chi Ming-kwang kini aktif dalam aliansi pro-demokrasi. Ia turut serta dalam unjuk rasa akbar di Seoul, di mana sebuah balon raksasa setinggi 7 meter bertuliskan "Jangan lupakan 4 Juni, gulingkan tirani" diterbangkan. Ini menjadi simbol perlawanan yang kuat. Aksi ini juga menyatukan berbagai kelompok, mulai dari perwakilan Tibet, Uighur, Mongolia, hingga aktivis Hong Kong dan Taiwan dalam satu suara menentang penindasan PKT. Namun, Chi Ming-kwang menyadari bahwa semangat perlawanan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ia melihat sebagian pemuda Korea terjebak dalam mentalitas pemberontakan boxer, yaitu menentang segala hal yang berbau Tiongkok tanpa pandang bulu. Disinilah letak misi krusial para aktivis seperti dirinya. Fokus utama kami sekarang adalah menunjukkan sisi sebenarnya dari Tiongkok. Kami perlu membedah bagaimana kondisi rakyatnya, bagaimana kondisi pemerintahannya, apa hubungan di antara mereka, dan kami ingin masyarakat Korea perlahan-lahan mengerti. Demikian terang Chi Ming-kwang. Pesan mereka jelas, pertempuran ini adalah melawan Xi Jinping dan juga rezim otoriternya, bukan melawan rakyat Tiongkok yang banyak di antaranya juga merupakan korban dan juga mendambakan kebebasan. Di tengah ketegangan politik yang dipentaskan oleh para pemimpin dunia, perjuangan sesungguhnya di jalanan Korea adalah untuk memastikan bahwa perlawanan terhadap tirani tidak mengorbankan kemanusiaan itu sendiri.